Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiiza Nur Alifa, absen 8 dari kelas 10H. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, yaitu Khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Ada pula definisi dari Khulafaur Rasyidin, yaitu pemimpin setelah Rasulullah wafat yang mendapatkan petunjuk untuk memimpin umat atau negara dan agama. Lalu kita akan masuk pada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam membutuhkan seorang pemimpin untuk melanjutkan kepemimpinan dalam mengatur masyarakat dan menjaga ajaran Islam. Dari situlah muncullah para pemimpin yang disebut Khulafaur Rasyidin. Dan yang pertama kali menjadi seorang Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar sebenarnya bernama Abdullah bin Abu Quhafa dan berasal dari kota Makkah. Sebelum Islam datang, beliau sudah dikenal sebagai orang yang baik, jujur, dan suka membantu orang lain. Beliau juga seorang pedagang yang cukup sukses. Walaupun memiliki harta, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang sangat dermawan dan suka membantu orang yang sangat membutuhkan. Kita bisa meniru sifat Abu Bakar dengan selalu jujur, menepati janji, dan membantu teman tanpa mengharapkan balasan. Salah satu yang membuat Abu Bakar sangat dihormati adalah keimanannya yang sangat kuat. Contohnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Pada waktu itu banyak orang yang meragukan cerita tersebut karena dianggap sulit dipercaya. Tetapi Abu Bakar langsung mempercayainya tanpa ragu. Karena itulah beliau diberi gelar Asy-Syiddiq, yang artinya orang yang selalu membenarkan kebenaran. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, sikap Abu Bakar ini bisa menjadi contoh bagi kita untuk tidak mudah meragukan kebenaran yang hanya karena orang lain tidak percaya. Misalnya ketika kita tahu sesuatu itu benar tetapi kita berani mendukung kebenaran tersebut. Abu Bakar juga sangat setia kepada Rasulullah. Beliau selalu mendampingi Rasulullah dalam berbagai perjuangan dakwah. Bahkan saat Rasulullah hijrah, Abu Bakar adalah sahabat yang menemani beliau bersembunyi di dalam gua. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang sangat setia dan berani. Saat menjadi khalifah, Abu Bakar menghadapi banyak sekali masalah. Yang pertama, munculnya orang-orang yang murtad. Beberapa orang keluar dari Islam setelah Nabi wafat. Yang kedua, banyak sekali bermunculan nabi palsu. Ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Yang ketiga, penolakan zakat. Sebagian orang tidak membayar zakat karena mereka berpikir ketika Rasulullah wafat, gugur pula kewajibannya dalam berzakat. Abu Bakar tidak tinggal diam. Beliau mengambil keputusan dan memerangi mereka agar ajaran Islam tetap terjaga. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Riddah. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap Abu Bakar ini bisa kita contoh dalam ketegasan. Misalnya ketika kita menjadi ketua kelas atau pemimpin kelompok, kita harus berani mengambil keputusan yang benar, walaupun terkadang tidak mudah. Selain itu, Abu Bakar juga memiliki peran penting dalam penjaga Al-Quran. Setelah banyak penghafal Al-Quran yang menghilang dalam peperangan, beliau memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran agar tidak hilang. Keputusan ini sangat penting karena membantu menjaga Al-Quran tetap terpelihara sampai sekarang dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita untuk menunjukkan pentingnya menjaga ilmu dan pengetahuan, misalnya dengan mencatat pelajaran atau menyimpan informasi penting agar tidak hilang. Abu Bakar memimpin umat Islam sekitar 2 tahun.
Walaupun kepemimpinannya tidak lama, tetapi beliau berhasil menjaga persatuan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Sebelum wafat, Abu Bakar juga menunjuk penggantinya agar tidak terjadi perpecahan di antara umat Islam, yaitu Umar bin Khattab. Dari kisah Abu Bakar As-Siddiq kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran seperti kejujuran, kesetiaan, keberanian dalam mempertahankan kebenaran, dan kepedulian terhadap sesama. Sekian dari saya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.